Mohon dijelaskan berkaitan dengan masalah kias. Karena sebagian besar bid'ah diakui dalam kias. Ya, masalah kias ini dibenarkan dalam masalah fikih yang berkaitan memang dengan hal-hal yang dibenarkan oleh ulama. Tapi kan juga ada pernyataan Imam Syafi'i, la qiyas fil ibadah, enggak ada qiyas dalam masalah ibadah. Ya, seperti umpamanya berkaitan dengan masalah kita mengeluarkan zakat umpamanya. Kan berupa makanan. Kalau di sana umpamanya dengan gandum, ya kita di sini dengan apa? Dengan beras. Yang seperti ini dibolehkan menurut syariat. Yang penting ada hukumnya, rukunnya yang disebutkan oleh para ulama. Enggak semua dikiaskan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, enggak ada kias. Karena Allah enggak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Allah enggak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama, Allah enggak setara, Allah enggak sebanding dengan siapapun di muka bumi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dengan kias, ini bid'ah tetap bid'ah. Kalau nggak sesuai, nggak bisa dikiaskan. Ini ibadah kepada Allah SWT. Kembalinya kepada apa ibadah ini? Dalil, kepada contoh. Apakah Nabi menjadi saksi atas kita? Ya, nabi-nabi semua akan ditanya oleh Allah SWT. Dan kita pun akan ditanya oleh Allah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa manusia akan ditanya oleh Allah, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi. Jadi kita ini menjawab seruan para nabi atau tidak? Itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa nabi-nabi akan ditanya tentang umatnya. Untuk melihat di halaman 14 Allah berfirman, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alul mursalin." Maka sungguhnya kami akan menanya umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Dan sungguhnya kami akan menanyakan pula kepada rasul-rasul kami tentang bagaimana mereka menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6. Dalam surah Al-Qasas ayat 65, "Wa yawma yunadi fa yaqulu madza ajabtumul mursalin." Dan ingatlah di hari Allah menyeru mereka, Allah berkata, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Jadi umat akan tanya. Adapun untuk saksi bahwa Nabi menjadi saksi atas siapa? Atas para sahabat, sahabat menjadi saksi atas umatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di awal juz yang kedua dalam surah Al-Baqarah, kami jadikan umat ini sebagai umat yang pertengahan, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas semua umat dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Rasul menjadi saksi atas siapa? Atas para sahabat. Dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak boleh kita belajar atau mengambil ilmu dari ahlul bid'ah? Ya nggak boleh kita belajar dari mereka. Kalau dulu pernah kita belajar karena kita nggak tahu, kemudian kita taubat, kita ikuti sunnah, nggak boleh lagi kita belajar mereka. Dasarnya pada Nabi SAW, "Inna min asyratis sa'i yultamasal ilmu 'indal asagir." Di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Al-asagir kata Abdullah ibn Mubarak, yaitu ahlul bid'ah. Enggak boleh kita belajar. Jadi kita belajar ahlul sunnah. Kalau dulu kita pernah belajar dengan ahlul bid'ah, ya kita sudah taubat, mengikuti sunnah. Nah sekarang bagaimana dengan guru kita, ustadz kita yang masih berbuat bid'ah? Ya antum berbuat baik dengan dia. Dengan apa? Kasih buku-buku yang sunnah. Kasih buku yang sunnah. Dan juga antum doakan mereka agar mereka dapat hidayah. Di tempat saya jika ada orang yang meninggal, dikasih air. Air yang didoakan oleh suku kampung untuk disiram di atas kuburnya. Apa dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolam? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember atau sekolam? Nggak ada.
Dari Nabi SAW nggak ada. Nabi menyuruh apa? Untuk mendoakan. Kata Nabi ketika selesai menguburkan mayat, kata Nabi, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Hendaklah kalian memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohonlah pada Allah agar Allah menetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka kita doakan doa yang paling gampang dan semua umat Islam bisa mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Bisa enggak antum? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunlah dia, ya Allah, kuatkanlah dia. Selesai menguburkan mayat lalu doakan itu. Enggak panjang-panjang pendek. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau dari keluarganya, ya doakan yang banyak, yang panjang. Anaknya maunya doakan dengan yang panjang boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu terus yang panjang. Tapi kalau bagi kita yang hadir cukup doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ringan, mudah, enggak sulit. Tapi enggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, enggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan enggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzankan? Enggak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri ada adzan enggak? Enggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusuf, enggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja yang besar aja enggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzankan? Adzan waktu hidup aja enggak ada yang datang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Waktu orang hidup ini, baik yang adzannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kebanyakan adzan nggak datang. Giliran masuk ke yang kubur dia adzankan. La haula wala quwwata illa billah. Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Tentang masalah Maulid Nabi disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, Nabi pernah mengatakan bahwasanya hari Senin itu hari aku dilahirkan. Betul, Nabi menyebutkan di sini sahih. Tapi kalimat ini apa? Disuruh kita merayakan Maulid Nabi. Justru Nabi melakukan apa? Puasa Senin, Kemis. Jadi bukan mengadakan pesta pora pada saat hari Senin. Mestinya dia balikan lagi bahwa Nabi meninggal hari apa? Hari Senin. Mestinya juga bersedih pada hari Senin. Ini nggak benar. Kalau mereka katakan Nabi lahir hari Senin, Nabi juga meninggal hari apa? Senin. Dan tentang masalah Maulid sudah saya bawakan di buku ini, ada jawabannya. Ya, tentang Maulid nanti Anda bisa lihat bagaimana kesalahan mengadakan Maulid itu. Dan kenapa disebutkan oleh para ulama menyalahi syariat, bid'ah dan yang lainnya. Itu disebutkan ada 14 alasan. Alasan tentang mengadakan Maulid ini, tentang tidak bolehnya mengadakan Maulid ada 14 alasan. Kalau ada orang meminta sumbangan untuk acara-acara bid'ah, boleh nggak dibantu? Antum bisa jawab, nggak perlu tanya saya mestinya. Perbuatan ini termasuk ta'awun atas apa? Ta'awun alal itsmi wal udwan. Allah berfirman, antum bisa jawab, jangan usah tanya sama saya mestinya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan, hendaklah kalian tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau bid'ah itu dosa apa enggak sih? Dosa dan juga permusuhan. Kalau dosa enggak boleh dibantu. Jika seorang dai dia bermajlis dengan ahli bid'ah dalam menjelaskan kesatuan Syiah, boleh atau tidak? Enggak boleh. Gak boleh kita duduk bersama ahlul bidah, gak boleh kumpul dengan ahlul bidah, gak boleh kita ceramah sama-sama dengan ahlul bidah, gak boleh. Duduk bermajlis dengan mereka boleh. Banyak larangannya dari para ulama salaf. Riwayatnya banyak. Wala tujalisu ahlul bidah, jangan kalian duduk bersama ahlul bidah.
Nggak boleh. Mendengarkan perkataan ini nggak boleh. Imam Taus ketika Ahlul Bidah membawakan dalil, tutup telinganya. Saya membawakan ayat tidak, kamu keluar atau saya keluar? Keluar kamu. Tegas ulama-ulama Ahlussunnah pada Ahlul Bidah. Nggak seperti sekarang. Nggak punya sikap. Nggak punya sikap. Yang nggak punya ini umat Islam sikap nggak punya. Kita punya sikap dengan Ahlul Bidah. Bagaimana sikap dengan Ahlul Bidah? Nggak boleh duduk bersama mereka, nggak boleh. Jelaskan tentang Syiah, ya Ahlussunnah yang paham tentang Syiah. Kok Ahlul Bidah? Nggak boleh. Dan rata-rata juga dari Ahlul Bidah yang mereka menjelaskan Syiah, sebagian mereka kuburiyun. Apa kuburiyun itu? Penyembah kubur. Gimana? Dia bisa. Makanya mereka juga harus tahu, orang yang menjelaskan Syiah, dia juga harus menjelaskan tentang tauhid yang benar. Orang yang menjelaskan tentang Syiah, dia harus tahu juga tentang masalah Khawarij. Karena ada juga Khawarij menjelaskan tentang apa? Syiah. Maka dia harus, kalau dia jelaskan tentang Syiah, dia harus jelaskan tentang apa lagi? Khawarij, dua-duanya harus jelas. Karena dua-duanya sesat dan dua-duanya berbahaya buat Islam dan kaum muslimin, bahkan buat negara juga berbahaya. Syiah dan Khawarij berbahaya buat negara di mana aja. Karena kedua-duanya ini penjahat dan merusak agama, merusak akal, merusak darah, merusak kehormatan kaum muslimin. Syiah dan Khawarij ini. Makanya harus dijelaskan oleh Ahlussunnah. Nggak boleh kita duduk bergabung dengan Ahlul Bidah, nggak boleh. Anda bisa lihat, bisa Anda baca di kitab-kitab Ahlussunnah, atau Anda baca ya bukunya Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili, Mauqif Ahlussunnah min Ahlul Bidah, 2 jilid. Di buku Syarah Akidah juga ada, Anda bisa lihat Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sikap Ahlussunnah kepada Ahlul Bidah. Nggak boleh duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, nggak boleh. Apalagi sampai ngobrol dengan mereka, cerita dongeng dengan mereka, diambil gambarnya supaya lihat bahwa kita ini rukun dengan Ahlul Bidah. Ini sesat dan menyesatkan. Karena orang terkelabui, oh berarti si fulan ini tokoh bidah, nggak apa-apa. Karena apa? Ahlussunnah sudah duduk sama dia, berarti boleh kita belajar dengan dia. Apakah mengelabui umat? Mengelabui umat atau tidak? Mengelabui umat. Nggak punya sikap, nggak punya sikap. Sikap ini penting. Dengan Ahlul Bidah. Para ulama nggak mau dengan Ahlul Bidah selama-lamanya. Mereka jaga dengan apa? Dengan besi. Nggak mau duduk dengan Ahlul Bidah. Karena merusak agama. Bagaimana kalau ana mau menikah, calon mertua ana dukun? Nah, antum mau nikah dengan mertua atau dengan anaknya? Antum mau nikah dengan mertua aja dengan anaknya? Nabi menikah dengan tokoh Quraisy yang kafir, musuh Nabi. Siapa? Siapa? Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan siapa? Anaknya Abu Sufyan. Istri Nabi siapa? Ummu Habibah. Bapaknya Ummu Habibah musuh Nabi, tapi Nabi nikahi anaknya. Sekarang antum calon mertua dukun, antum dakwahkan. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam tidak? Masuk Islam, meskipun awalnya musuh kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, musuh Islam, kemudian masuk Islam. Sekarang antum calon mertua dukun, antum dakwahkan dulu, dakwahkan. Kalau enggak, ya anaknya sekarang sudah ngaji, sudah dia ngikuti sunnah, ya antum nikahi, antum dakwakan tetap. Kan antum nikahnya dengan anaknya, bukan dengan orang tua. Yang penting antum punya sikap, ya punya sikap. Artinya kita tetap nggak boleh bertanya kepada dukun, nggak boleh datang kepada dukun. Maksudnya membenarkan dia nggak boleh. Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi. Yang Nabi paling cintai dari semua istrinya, meninggal dunia.
Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak ngadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu ajmain. Nabi gak ngadakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang diada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara yang demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Kita kan ibadahnya kepada Allah, satu kiblat, naik haji sama-sama. Jangan mempermasalahkan maulid, tahlilan, berjanji. Ya harus dipermasalahkan. Karena ini agama Islam, harus kita jelaskan yang benar itu benar, yang salah itu salah kepada umat. Kalau kita biarkan, ya tambah banyak orang berbuat beda. Sekarang yang membela agama ini siapa? Yang membela agama siapa? Ya para ulamanya, Ahlussunnah yang membela agama ini. Jelas orang akan memasukkan apa-apa yang bukan dari agama. Makanya kita kemarin bahas dalam pembahasan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan apa yang tidak dari agama. Masa kita biarkan orang melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan? Nabi sudah mengatakan jauhkan perbuatan bid'ah. Ini akan merusak agama. Berarti agama Islam sudah sempurna atau belum? Kalau begitu, belum semua, tambah lagi. Akhirnya nanti yang asli dari agama ini sudah nggak ada lagi. Jadi bukan mempermasalahkan, justru harus mempermasalahkan supaya orang jelas mengikuti yang benar, mengikuti petunjuk, dan supaya orang jelas dari jalan kesesatan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, litastabina sabilul mujrimin, akan jelas jalannya orang-orang yang sesat dari jalan petunjuk. Makanya ketika orang meminta kepada Allah hidayah, tidak hanya hidayah, tapi menyebutkan apa? Menyebutkan jalannya orang sesat atau tidak? Kok nggak nyambung? Ketika kita minta hidayah, kita sebutkan jalan orang sesat atau tidak? Sebutkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disebutkan jalan orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Jadi ketika kita menempuh jalan siratal mustaqim, kita harus juga menjelaskan jalannya orang-orang yang sesat, harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, nggak tahu nanti orang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jelas ya? Itu tiap hari baca 17 kali ayat itu. Bukannya jalan orang yang murkai, bukannya orang yang sesat. Berarti kita harus jelaskan. Berarti ada jalan orang yang sesat, berarti ada juga jalannya orang-orang yang dimurkai. Dan gak akan sempurna jalan kita yang lurus ini tanpa kita menjauhkan jalannya orang yang sesat. Paham? Bagaimana kalau orang mengubur telur busuk di setiap pojok rumah supaya dapat rezeki? La haula wala quwwata illa billah. Ya kalau dulu belum tahu, ya tobat kepada Allah SWT. Gimana, apa hubungannya telur busuk dengan rezeki? La haula wala quwwata illa billah. Ini karena kebodohan ya. Ya nggak bisa telur busuk dikaitkan dengan rezeki. Minta rezeki, Allah yang punya rezeki. Minta kepada Allah.
Kemudian jalankan sebabnya, tawakal kepada Allah, jalankan sebabnya dengan ikhtiar. Banyak orang melakukan demikian, datang ke kubur minta rezeki dan yang lainnya, nggak akan ada dan nggak akan datang rezeki itu. Bagaimana tentang masalah ISIS? Ya ISIS sesat, ISIS kadang-kadang Khawarij. Kalau mereka berjenggot, di zaman dulu juga Khawarij berjenggot. Di zaman dulu, zaman Ali bin Abi berjenggot. Ininya Masya Allah dahinya. Karena sholatnya Masya Allah, sholat wajib, sholat malamnya, hafal Quran. Khawarij itu. Jadi tetap sesat, menjadi ukuran tentang masalah dia berjenggot, tidak isbah. Akidahnya yang harus kita lihat, akidahnya benar atau tidak, manhajnya benar atau tidak. Bukan masalah jenggot betul itu sunnah Nabi, wajib orang untuk memelihara jenggot, nggak boleh dicela, haram hukumnya mencukur jenggot, hukumnya haram dalam Islam. Begitu juga orang isbal, laki-laki nggak boleh, hukumnya haram. Tapi harus perhatikan tentang akidahnya. Dari jamaah-jamaah yang sesat juga pakai jenggot dan tidak isbal. Tapi akidahnya gimana? Manhajnya gimana? Yang penting akidah dan manhajnya. Itu penting. Itu harus dijelaskan kepada mereka. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada satu riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja ngirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat ke Nabi sesuai dengan sunnah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena persiapan kita untuk sholat zuhur, karena juga banyak orang yang hadir dan juga tempat duduknya terbatas. Saya pikir cukup, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan hidayah taufik untuk ittiba kepada Rasulullah SAW.
dan Allah juga memberikan hidayah taufik kepada kita untuk menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah, dan mudah Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.